Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi pertemuan kita untuk pertemuan 10 dan ke-11 untuk mata kuliah praktikum akuntansi pengantar ya nak ya. Hari ini kita akan membahas pembahasan pertama tentang laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Tujuannya yaitu menambah pengetahuan tentang ilustrasi tentang laporan keuangan dari perusahaan dagang. Laporan laba rugi ada bentuk tidak langsung ya di sini ya. Ini ada contohnya. Nah, jadi untuk perusahaan dagang sendiri sebenarnya hampir sama dengan perusahaan jasa. Namun perusahaan dagang itu biasanya ada akun-akun tertentu seperti penjualan, retur, diskon penjualan, harga pokok penjualan ya. Nah, jadi di sini ada beberapa terutama di sini akan membahas mengenai laporan laba rugi yang bentuknya itu tidak langsung. Nah, laporan laba rugi bentuk tidak langsung atau multiple step income statement atau bentuk tidak langsungnya ya, berisi beberapa bagian, subbagian dan subjumlah. Yang pertama itu ada penjualan atau sales adalah jumlah total yang dibebankan pada pelanggan atas barang terjual, baik penjualan kas maupun kredit, baik retur dan potongan penjualan maupun diskon penjualan dikurangi dari penjualan untuk menghasilkan penjualan bersih. Jadi intinya berapa sih yang dibayar seseorang untuk mendapatkan barangnya? Itulah namanya penjualan atau sales ya. Retur dan potongan penjualan, sales return and allowance diberikan pada pelanggan oleh penjual atas barang rusak atau cacat. Jadi kalau barangnya rusak tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau dijanjikan, maka kita bisa retur. Diskon penjualan atau sales diskon diberikan oleh penjual pada pelanggan untuk pembayaran lebih awal atas penjualan kredit. Nah, jadi biasanya diskon pembelian itu atau maaf ya, diskon penjualan itu diberikan bagi eh, pelanggan ataupun nasabah yang membeli produk kita ataupun konsumen yang membeli produk kita dengan secara kredit atau ngutang ya istilahnya kepada kita. Nah, kita berikan diskon kalau misalnya dia bisa membayar dengan waktu yang kita tentukan. Jadi pembayaran lebih awal seperti itu ya. Jadi dia bisa memilih mau bayar lebih awal dengan harga yang dapat diskon murah atau misalnya tidak memanfaatkan diskon itu. Itu tergantung daripada pelanggan tersebut atau konsumen tersebut sebenarnya. Penjualan bersih atau net sales dihitung dengan mengurangkan jumlah retur dan potongan penjual serta diskon penjual dari angka penjualan. Jadi untuk mengetahui berapa harga ataupun biaya penjualan bersih atau net sales, maka harus penjualan yang kotor tadi harus kita kurangi dulu dengan retur, potongan penjualan dan lain-lainnya sehingga kita mendapatkan harga penjualan yang bersih atau net sales. Nah, harga pokok penjualan atau cost of merchandise sold atau harga pokok barang yang terjual adalah biaya barang yang telah terjual ke pelanggan untuk menggambarkan penentuan harga pokok penjualannya. Misalnya di sini asumsikan bahwa Solusinet membeli barang seharga 340.000 selama akhir pertengahan tahun 2010. Jika persediaan pada akhir tahun per 31 Desember 2010 adalah 58.700, harga pokoknya berapa? Jadi kita tinggal untuk mengetahui harga pokok kita tinggal pembelian kita kurangi dengan persediaan akhir ya.
baru dikurangi sehingga dapatlah harga pokok penjualannya sekitar 280.000. Atau misalnya ada persediaan awal, kita bisa tambahkan dulu di sini persediaan awal. Namun dalam kasus ini persediaan awalnya itu yaitu pembelian awal inilah ya, baru kita kurangi dengan persediaan di akhir periode akuntansi atau 31 Desember, kira-kira sisa berapa? 59.700 sehingga harga pokoknya adalah 280.000. Nah, kalau kita sudah mendapatkan berapa harga pokoknya tadi, maka ini adalah bentuk laporan laba rugi untuk solusi netnya. Di sini ada penjualan, dikurangi retur dulu, diskon pembelian, berarti ini yang harus dikurangkan total ini 11.930. Jadi 720 dikurangi 11.930, jadi penjualan bersihnya 708.255. Nah, ini contohnya harga pokok penjualan dikurangi dulu 525.305. Laba kotornya berarti 182.950.000. 182.950.000 ya, ini laba kotornya, baru kita kurangi dengan beban-beban. Nah, ini beban penjualannya 70.820.000 dikurangi beban-beban administrasi 34.890.000. Jadi pentotalan beban-beban operasi adalah 105.710. Maka laba kotor kita kurangi dengan jumlah beban operasi, yaitu sehingga laba operasinya adalah 77.240.000, baru ditambah lagi dengan kalau ada pendapatan lain yaitu pendapatan sewa dikurangi bunga. Jadi sekarang laba bersihnya sekitar 75.400.000. Nah, itu adalah contoh laba rugi. Berikut kita langsung masuk ke lembar kertas kerja praktek mahasiswa. Jangan lupa tulis nama, NIM, tanggal, dan lain-lainnya ya. Menambah tujuannya yaitu menambah pengetahuan tentang ilustrasi tentang laporan keuangan dari perusahaan dagang, buku alat dan bahan, buku yang berhubungan dengan pengantar akuntansi, lembar kertas kerja praktek, dan kalkulator. Nah, di sini kita akan membahas, di sini ada jurnal, dia minta tolong kita buat jurnal. Lalu ada menjual barang secara kredit dengan harga pokoknya segini ya. Sekarang kita ini lagi. Jadi ini selama katanya selama tahun berjalan barang dijual senilai 127.500 secara tunai, yaitu 435.600 secara kredit. Harga pokok penjualannya adalah 422.325 ya. Berarti kan di sini ada kas ya, ada orang kas itu yang bayar 127.500. Katanya ada yang bayar secara kredit berarti piutang. Piutangnya 435.600 ya. Berarti ini ada penjualan. Penjualan berarti totalnya nak ya. 563.100.000. Lalu HPP, Ibu singkat aja ya, harga pokok penjualan pada persediaan. Itu
422.325.000. Nah, ini ya menjual barang secara kredit 12.250 dengan syaratnya ini harga pokok penjualannya ini sama berarti ada piutang juga nah ya piutang pada penjualan 12.250 HPP pada persediaan 7.400.000. Nah, oke, selesai ya. Silakan kalian kerjakan ini pada buku kalian masing-masing. Oke, baiklah, kita lanjut berikutnya ya. Ke pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 ini kita membahas tentang laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Tujuannya menambah pengetahuan tentang ilustrasi tentang laporan keuangan dari perusahaan dagang yang bentuk langsung. Nah, ini laporan laba rugi bentuk langsung, sedangkan di pertemuan 10 kemarin tadi ya itu bentuk tidak langsung. Apa bedanya ya kalau bentuk tidak langsung dia pendapatan dulu dikurangi dengan beban-beban lalu ditambah pendapatan lagi lalu dikurang beban lagi ya. Nah, kalau yang ini dia langsung saja pendapatan, baik pun pendapatan bersih, pendapatan sewa, itu dia langsung di atas ya, seperti itu. Lalu beban-bebannya langsung digabung, termasuk juga dengan harga pokok. Jadi ini yang secara langsung dia jatuhnya lebih simpel ya. Lalu untuk laporan ekuitas pemilik sama aja perusahaan dagang dan perusahaan jasa, nah ya modal laba bersih dikurangi penarikan atau prive. Kalau ada laba berarti ada kenaikan daripada ekuitas pemilik, lalu modal akhirnya berapa seperti itu. Kalau neraca sama aja, mungkin bedanya dia ada persediaan ya, tapi untuk yang lain dia sama saja untuk perusahaan dagang dan perusahaan jasa tidak terlalu ada perbedaan ya, karena di sini juga dia tidak menampilkan harga pokok seperti itu. Cuman yang terlihat agak berbeda itu memang di laporan laba rugi ya, karena dia harus ada akun harga harga pokok penjualan seperti itu. Nah, kita masuk ke lembar kertas kerja praktek mahasiswa. Silakan kalian tulis nama, NIM, dan tanggal ya.
Lalu tujuan, alat dan bahan, istilah soal di bawah ini dengan benar ya. Nah, jadi di sini untuk tahun fiskal penjualannya 4 miliaran ini ya sekian-sekian ada diskon penjualan, ada retur dan potongan penjual harga pokok penjualan. Oke, kita buat lagi. Baik, kita akan mengerjakan soal nomor satu ya. Di sini kita akan hitung penjualan bersihnya ya. Rumusnya penjualan dikurangi diskon dikurangi rektur ya. Boleh bentuknya ke bawah atau ke samping ya. Kalau di sini Bu bikin ke samping saja supaya muat. 4125 dikurangi diskonnya 380 juta dikurangi retur 186.750. Nah ya, berarti penjualan bersihnya itu sekitar 3.559.130.000 ya. Lalu yang kita hitung lagi yaitu laba kotornya ya. Laba kotor itu artinya laba yang belum dikurangi beban-beban. Karena kita udah tahu nih di sini penjualan bersihnya udah berapa, HPP-nya udah diketahui. Jualan bersih dikurangi dengan HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Penjualan bersih kita di sini 3.559.130.000 ya. Kita kurangi dengan HPP-nya. Di sini dijelaskan HPP-nya itu 2.475.500.000. Kita kurangin, jadinya itu sekitar 1.083.000.000
630.000 ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah laba kotornya. Nah, laba kotor ini nanti akan dikurangi dengan beban-beban sehingga baru dapat laba bersih dan laba bersih itulah yang nanti akan dijadikan patokan berarti labanya berapa seperti itu. Nah, oke, untuk nomor 2 silakan kalian kerjakan sendiri. Untuk pengerjaannya sama saja seperti nomor 1. Ibu ingatkan kalian juga jangan lupa untuk mengerjakan yang ada di bagian kedua untuk pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11. Oke, untuk itu Ibu tutup perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan di rumah secara rapi dan detail ya serta eh, benar karena akan kita periksa pada akhir periode akuntansi periode pembelajaran kita di minggu akhir kita nanti sebelum kita UAS. Nah, untuk itu Ibu tutup perjumpaan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang nomor 2 ini di di pertemuan 10 dan pertemuan 11 dan jangan lupa juga mengerjakan bagian kedua untuk pertemuan ke 10 dan 11-nya. Untuk itu yang teori ya. Untuk itu Ibu tutup sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.